Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini banyak orang yang bertanya-tanya, siapakah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu, yang pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum di Kresek, yang sekarang sedang viral karena lewat penelitian ilmiahnya tentang nasab Imam Ubaidillah, yang menurut beliau hasil penelitian secara objektif tidak terkonfirmasi sebagai anak dari Said Ahmad Muhajir. Memang kalau tidak kenal pasti tak sayang. Yang saya tahu, Kiai Haji Imaduddin itu seorang ulama muda Banten yang penuh prestasi, yang keilmuannya sangat mumpuni, ahli kitabiyah dan ahli ceramah, yang banyak menulis kitab-kitab. Ya, beliau seorang yang tawadu tapi cerdas. Beliau seorang yang warok, tidak sembarangan dalam bertindak. Dan yang saya tahu, ketika beliau akan menulis atau berceramah tentang pembahasan nasab yang sedang viral ini, yang saya tahu beliau sangat hati-hati. Selain diuji, diteliti beberapa kitab nasab, sekitar kurang lebih antara 4 bulan 5 bulan beliau teliti semuanya. Juga beliau insya Allah istikharah dulu, lama sekali istikharah, sampai ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah beliau tuliskan atau tidak. Ya, setelah ada isyarah dari Allah lewat istikharah, baru beliau berani menuliskan tentang nasab yang sedang viral ini. Siapakah beliau? Beliau adalah orang Banten asli, tetapi leluhurnya yaitu seorang pendiri kota Tangerang, salah satu pendiri kota Tangerang. Siapa dia? Yaitu Pangeran Wangsakara, yang makomnya banyak diziarahi. Pangeran Wangsakara ini adalah keturunan Pangeran Wiraraja. Pangeran Wiraraja adalah keturunan dari Sayyid Maulana Ja'far atau Prabu Gesan Ulun, atau Pangeran Angkawijaya, yaitu Raja Sumedang Larang yang sejaman dengan Sultan Maulana Yusuf. Ya, dari istri Nyaris Baya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ini keturunan Pangeran Wangsakara, salah satu pendiri kota Tangerang. Pangeran Wangsakara bangsawan dan ulama dari Sumedang di zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau ke Banten dalam rangka membantu saudaranya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa melawan Belanda. Karena jasanya, Pangeran Wangsakara diberi tanah, diberi kekuasaan oleh Sultan Ageng Tirtayasa di daerah kota Tangerang. Kemudian menjadi besar, kemudian sekarang menjadi kota Tangerang. Ya, jadi kalau dilihat dari nasab, beliau nasab mulia, nasab pejuang, darah pejuang mengalir di darahnya, di tubuhnya. Dan dari garis leluhur perempuan ada sambungan ke Banten juga, ke Sultan Hasanuddin Banten. Tetapi beliau selalu menyembunyikan kebangsawanannya dan nasabnya karena ketawaduannya. Ya, dan dalam membahas nasab ini pun beliau tidak mau banyak dipublikasikan. Beliau lebih senang menjawab siapapun yang mengeluarkan argumen dengan lewat tulisan di online, kecuali ada yang mengundangnya ceramah. Itu kira-kira yang perlu diketahui. Dan beliau juga menguasai sejarah dan ilmu nasab, wabil khusus sejarah dan ilmu nasab tentang Banten. Ya, bukan setahun 2 tahun beliau belajar. Saya tahu beliau, saya kenal kepada beliau
Jadi sangat cocok sebagai seorang ulama Banten, sangat pantas. Dan beliau dakwahnya tegas, ilmiah, intelektual, berdasar, berdalil, referensi kitab kuning, ceramahnya tanpa cacian, ceramahnya tanpa provokasi, ceramahnya mendidik. Barang siapa orang yang mendengarkan ceramahnya, bertambahlah pengetahuan, bukan bertambah kebencian, bukan bertambah amarah, tapi bertambah pengetahuan dan kesadaran. Jadi target dakwah kena oleh beliau. Ya, saya selaku orang Banten sangat bangga, sangat bersyukur juga. Bangga ada orang Banten, ulama Banten seperti beliau. Bersyukur juga kepada Allah. Allah sudah melahirkan seorang seperti Ki Haji Imaduddin sebagai orang Banten. Ya. Dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada beliau. Dan santrinya juga banyak mengeluarkan alumni santri-santri yang hebat. Saya mendoakan beliau, semoga Allah mengampuni dosanya, memberikan rahmat taufik hidayah, memberikan istiqamah dan ilmu yang bermanfaat, dan diselamatkan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi ulama yang takwa, ulama yang menjadi cahaya umat, ulama penguat agama Islam, ulama penguat NKRI yang bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah ridho kepadanya. Biiznillah bi quwwatil qudratillah bi karamatillah. Oleh karena itu, kepada saudaraku Kiai Haji Imaduddin, lanjutkan. Ada Allah Subhanahu wa taala bersamamu. Kami mendoakanmu. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.